Welcome to Seven Podcast. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai sistem development. Yuk, mari kita simak. Halo guys, kalian udah tahu belum sih apa itu sistem dan pengembangan sistem? Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem dan pengembangan sistem. Sistem adalah suatu pengorganisasian yang saling berinteraksi, saling tergantung, dan terintegrasi dalam kesatuan variabel atau komponen. Sistem dapat didefinisikan ke dalam dua kelompok pendekatan, yaitu menekankan pada prosedur dan komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai satu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkelompok, dan bekerjasama untuk melakukan kegiatan pencapaian sasaran tertentu. Makna dari prosedur sendiri yaitu urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Secara prinsip, sistem dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Lalu berkaitan dengan sistem informasi manajemen, di mana implementasinya memanfaatkan teknologi komputer, bisa diartikan sebagai sistem berbasis komputer. Sistem berbasis komputer dapat didefinisikan sebagai serangkaian atau tatanan-tatanan elemen-elemen yang diatur untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, adapun elemen-elemen sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya ada perangkat lunak, perangkat keras, lalu ada manusia, ada sistem basis data, dokumentasi, dan prosedur. Lalu elemen-elemen tersebut bergabung dengan cara tertentu untuk selanjutnya mentransformasikan informasi. Lalu pengertian pengembangan sistem. Apa sih itu pengertian pengembangan sistem? Dapat beberapa definisi mengenai pengembangan sistem, diantaranya adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer, menyelesaikan permasalahan organisasi, atau memanfaatkan kesempatan yang timbul. Yang kedua, ada kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang, dan penggunaan yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Lalu ada tahapan kegiatan yang dilakukan selama masa pembangunan sistem informasi. Yang keempat, ada proses merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode teknik dan alat bantu pengembangan tertentu. Materi dari saya, perlunya pengembangan sistem. Sebuah sistem perlu dikembangkan, diperbaiki, atau diganti karena beberapa hal terdapat permasalahan yang timbul pada sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama, ada kecurangan-kecurangan yang disengaja, lalu kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Yang ketiga, tidak efisiensinya operasi sistem. Lalu yang kedua, ada pertumbuhan dan perubahan organisasi. Pertumbuhan dan perubahan organisasi adalah suatu proses membesar atau meluasnya sebuah organisasi ke arah yang lebih baik. Faktor eksternal dapat berupa sumber daya alam, kompetisi yang semakin tajam antar organisasi, dan perubahan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, mungkin materi dari saya cukup sekian, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip dalam pengembangan sistem atau sistem development. Nah, sebelum masuk ke prinsip-prinsip, ada juga menurut Yogianto tahun 2008 mengenai penyebab-penyebab yang dimana prinsip-prinsip tersebut tidak bisa dijalankan dengan baik. Nah, yang pertama yaitu tidak mendapatkan dukungan penuh dari pihak manajemen. Nah, karena di sini apabila tidak ada dukungan dari pihak manajemen, maka pengembangan sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar, dikarenakan suatu sistem diluncurkan itu akan digunakan oleh manajemen itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, terjadi perubahan kebutuhan pemakai. Di sini apabila mendadak pada saat di tengah-tengah peluncuran sistem dan mendadak harus ada perubahan pemakai, maka itu akan menjadi suatu tuntutan kepada para manajer untuk bisa bagaimana untuk menghadapi hal tersebut. Lalu yang ketiga, ada kemunculan teknologi baru. Nah, karena kita hidup di era globalisasi yang dimana kita itu hidup dari revolusi teknologi, maka kita harus mulai teknologi. Nah, suatu organisasi apabila tidak bisa beradaptasi dengan baik dalam perubahan teknologi, maka akan memperhambat untuk dalam peluncuran pengembangan sistem tersebut. Nah, sebaliknya apabila suatu organisasi bisa beradaptasi dengan baik terhadap perubahan teknologi, maka pengembangan sistem tersebut akan bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat, standar metodologi pengembangan sistem yang tidak up to date. Nah, di sini apabila suatu organisasi yang tidak memiliki keterkinian manual metodologi, maka itu akan menjadi suatu penghambat juga dalam peluncuran pengembangan sistem tersebut. Nah, yang kelima, kelebihan beban kerjaan dan juga kekurangannya keahlian personel dalam pengembangan sistem. Nah, di sini beban kerja yang sangat berlebih atau menitik beratkan suatu pekerjaan ke salah satu personel itu akan menjadi suatu penyebab yang sangat unggul dan juga sangat
mempengaruhi terhadap pengembangan sistem ini. Lalu kurangnya keahlian personel. Nah, di sini apabila suatu faktor manusianya yang tidak memiliki keahlian skill komputerisasi, maka itu akan menjadi suatu penghambat juga dalam pengembangan sistem ini. Nah, oleh karena itu beberapa prinsip tersebut dari beberapa penyebab prinsip tidak berjalan dengan lancar. Nah, ada beberapa prinsip yang memang harus kita pegang dalam pengembangan sistem ini. Yang pertama, sistem dikembangkan untuk mendukung manajemen. Nah, sejatinya dalam pengembangan sistem tersebut diluncurkan yaitu untuk digunakan kepada pihak manajemen. Maka dari itu, apabila sistem ini tidak bisa digunakan terhadap manajemen, maka bisa dikatakan itu kurang berhasil. Lalu yang kedua, ada sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu bila lalai perhitungan suatu alternatif potensial dan sudah terlanjur menaikkan dana ke suatu proyek investasi tersebut. Lalu yang kedua, yaitu investasi yang bisa bernilai. Nah, ini artinya adalah manfaat atau hasil baiknya itu bisa lebih besar daripada biaya yang diperoleh. Lalu yang ketiga, ada sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Karena faktor manusia ini adalah faktor yang paling utama di dalam keberhasilan pengembangan sistem ini, maka harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki basic skill dalam komputerisasi, karena ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan sistem ini. Contohnya adalah mengerti bagaimana untuk menjadi seorang analis dan lain-lain. Lalu terdapat tahapan kerja dan juga tugas-tugas yang sangat jelas. Nah, di sini harus memiliki tahapan-tahapan kerja yang tersusun dan juga secara sistematis. Nah, dan juga harus ada tugas-tugas yang jelas. Dengan seperti itu kita akan bisa mengembangkan sistem tersebut dengan berhasil dan juga secara tersusun. Lalu yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus dilakukan secara berurutan. Nah, contohnya adalah apabila kita pada step pertama dalam pengembangan sistem, lalu ada memungkinkan step-step yang lain dikerjakan dengan bersamaan, itu tidak menjadi masalah apabila sudah dipertimbangkan resikonya. Nah, lalu yang keenam, jangan takut membatalkan proyek. Nah, apabila pengembangan sistem itu sudah terlanjur dikeluarkan dan mulai terlihat dampak-dampak buruknya, maka itu jangan dilanjutkan dan juga jangan takut untuk membatalkan proyek sebelum dampak-dampak buruknya bisa tersebar kemana-mana. Lalu yang ketujuh, dokumentasi harus ada sebagai pedoman dalam pengembangan sistem. Nah, biasanya seorang analis pada pengembangan sistem ini sangat melewatkan momen dokumentasi ini, karena dokumentasi ini sangat perlu untuk bisa menjadi evaluasian untuk pengembangan sistem yang selanjutnya. Itu adalah prinsip-prinsip dari pengembangan sistem. Lalu yang kedua, ada juga tim dari pengembangan sistem tersendiri. Nah, karena pengembangan sistem ini memang dilakukan itu secara tim, yang dimana tim tersebut ada beberapa analis-analis yang menjadi faktor pendukungnya. Nah, menurut Jogianto 2008, ada personel-personel yang terdiri atas manajer analis sistem, lalu ada ketua analis sistem, ada analis sistem senior, ada analis sistem junior, pemrograman aplikasi senior, lalu pemrogram aplikasi, dan pemrogram aplikasi junior. Nah, menurut Jogianto 2008 juga mengemukakan bahwa seorang analis itu harus memiliki karakter ataupun kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama, yaitu memiliki pengetahuan dan juga keahlian tentang pengolahan data, dan juga tentang komputer dan juga pemrograman komputer. Lalu yang kedua, pengetahuan tentang bisnis secara umum. Nah, bisnis ini adalah contohnya adalah bisnis akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan juga manajemen keuangan, dan bisnis yang lainnya. Karena ini diperlukan untuk pengembangan sistem. Dan ketiga, ada pengetahuan tentang metode kuantitatif. Nah, setiap personal itu harus memiliki keahlian di dalam pengertian yaitu kuantitatif dinamik, lalu regresi, ada tren, simulasi, dan lain sebagainya. Lalu ada keahlian pemecahan masalah. Di sini seorang analis juga harus memiliki keahlian pemecahan masalah ataupun problem solving yang bagus. Karena pada saat pengembangan sistem berlangsung, apabila ada suatu urgensi, maka seorang analis harus memiliki ketegasan dalam pemilihan keputusan. Lalu ada keahlian komunikasi antar personel. Di sini adalah contohnya seperti basic skill dalam skill communication-nya. Jadi harus memiliki skill komunikasi yang bagus terhadap personel satu dan juga personel yang lainnya. Dan itu harus bisa diusahakan untuk bisa meminimalisir miskomunikasi. Lalu yang keenam, ada keahlian membina hubungan antar personel. Contoh di sini adalah seperti memiliki sosialisasi yang bagus dikarenakan untuk bisa membina dan juga menciptakan hubungan kerja yang baik antara personel satu dengan personel yang lainnya. Mungkin itu adalah beberapa prinsip dan juga tim dari pengembangan sistem ataupun sistem development ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi siklus hidup pengembangan sistem dan juga pendekatan apa saja yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem. Nah, untuk siklus hidup ini saya akan menjelaskan dari mulai pengertian, fungsi, tahapan, dan juga model. Yang pertama yaitu pengertian. Nah, apa sih siklus hidup dari pengembangan sistem ini? Biasa disebut dari SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, System Development Life Cycle ini merupakan siklus hidup yang biasa digunakan dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif, menghasilkan sistem yang berkualitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan juga diinginkan oleh
pelanggan. Yang selanjutnya itu untuk membangun suatu sistem dengan tujuan yang diharapkan. Nah, terdapat 3 jenis siklus hidup dalam pengembangan sistem. Yang pertama ada sistem tradisional life cycle, yang kedua ada siklus hidup yang menggunakan prototyping, dan yang ketiga yaitu siklus hidup yang berorientasi pada objek atau object oriented system life cycle. Apa sih fungsi dari SDLC ini? Yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi antara pengembang dan pemegang kepentingan. Yang kedua yaitu membagi peranan dan tanggung jawab antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan juga manajer proyek. Yang ketiga yaitu membantu penyelesaian suatu proyek sistem dengan efektif karena terstruktur, dapat memberikan gambaran input atau output yang jelas gitu dari tahap menuju tahap berikutnya. Untuk tahapannya ada seperti ini. Nah, yang pertama yaitu perencanaan atau sistem planning. Yang kedua yaitu ada sistem analisis. Yang ketiga ada perancangan sistem, lalu ada implementasi sistem dan juga pemeliharaan sistem. Nah, yang pertama yaitu perencanaan sistem, meliputi aktivitas-aktivitas seperti pembentukan dan konsolidasi pengembang, mengidentifikasi tujuan dan lingkup dari pengembangan sistem ini, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada dan dapat diselesaikan. Nah, selanjutnya yaitu analisis sistem. Analisis sistem ini nantinya berupa kelebihan dan kekurangan dari sistem, fungsi sistem hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Nah, melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang dapat ditangani oleh sistem, brainstorming, lalu mengklasifikasikan masalah, peluang, serta solusi yang dapat dihadirkan. Nah, selanjutnya yaitu ada perencanaan sistem atau sistem desain. Nah, pada tahap ini yaitu membentuk prototipe dari hasil perencanaan dan juga analisis sistem sebelumnya. Nah, pada ini dihasilkan output meliputi dokumen berisi desain pola, terus komponen yang dapat diperlukan untuk mewujudkan dari proyek tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu implementasi sistem. Nah, setelah tadi dilakukan desain atau perancangan sistem, lalu dilakukan implementasi. Nah, pada tahap ini mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya. Nah, lalu dilakukan uji coba. Nah, dilakukan pembuatan database juga, skema, dan pembuatan aplikasi berdasarkan dari perencanaan dan perancangan yang telah dibuat. Lalu selanjutnya ada tahap pemeliharaan. Nah, pada tahap pemeliharaan ini tentu dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem agar tetap mampu beroperasi secara benar maksimal. Nah, untuk mengadaptasikan juga sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada model-model dari pengembangan sistem. Yang pertama ada waterfall model atau air terjun. Nah, pada model ini yaitu melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap untuk dapat melakukan ke tahap berikutnya. Nah, model ini pertama kali diperkenalkan oleh Windu Wirash pada tahun 1970. Nah, kelebihan dari model ini yang pertama, tahap proses pengembangannya tetap atau pasti dan juga jelas, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Cocok digunakan untuk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal. Nah, untuk kekurangannya yaitu proyek yang sebenarnya mengikuti alur sekuensial jarang seperti ini diusulkan karena tidak bisa melakukan ke tahap berikutnya apabila tahap sebelumnya belum diselesaikan. Nah, untuk model yang kedua ada model prototype atau pembuatan dari prototype. Nah, pada tahap ini dihasilkan dipresentasikan kepada pelanggan. Nah, jadi model ini sesuai dengan keinginan pelanggan, namun memiliki kekurangan. Kenapa? Karena pada model ini tidak dapat menyesuaikan dengan tren yang cepat gitu, karena biasanya selera dari pelanggan itu adalah berubah-ubah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada model RAD atau Rapid Application Development, dan yang keempat ada Evolutionary Development atau Evolutionary Software Process Model. Nah, yang selanjutnya yaitu ada model Agile. Nah, pada model Agile ini sangat tren digunakan pada saat ini. Kenapa? Karena model ini adalah pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, pada model ini didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan secara berulang. Dalam Agile ini ada beberapa prinsip yang dipegang. Yang pertama, interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Yang kedua, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien sangat penting daripada negosiasi kontrak. Lalu, sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Nah, kelebihan model Agile ini adalah fungsional, dibuat dengan cepat dan dilakukan testing. Perubahan dengan cepat ditangani karena mengikuti proses yang tidak melibatkan berbagai macam proses lainnya, karena proses ini melalui proses yang tidak dilakukan. Selanjutnya ada model Fontaine atau air mancur, lalu ada model Synchronized and Stabilis, terus ada model RUP atau Rational Unfilled Process, lalu ada model Build and Fix Method, metode pengembangan Extreme Programming, dan model Big Bang model, model V model, serta ada model pengembangan lainnya yang banyak model gitu. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan sistem ini. Yang pertama yaitu ada pendekatan klasik lawan pendekatan terstruktur dipandang dari segi metodologi yang digunakan. Nah, contoh tadi ada waterfall model. Nah, waterfall model ini adalah model klasik yang digunakan. Nah, yang kedua ada pendekatan sepotong lawan pendekatan sistem dipandang dari sasaran yang akan dicapai. Lalu ada pendekatan bawah naik lawan pendekatan atas turun, ini dipandang dari cara menentukan kebutuhan dari sistem. Yang keempat ada pendekatan sistem menyeluruh lawan pendekatan moduler dipandang dari cara mengembangkannya. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan lompat jauh lawan pendekatan berkembang dipandang dari teknologi yang akan digunakan.
Nah, pendekatan ini dapat dilakukan ya menyesuaikan dari model yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Dalam proses pengembangan sistem ini tentu banyak sekali pendekatan yang dapat digunakan, model yang dapat digunakan serta metodologi yang dapat digunakan. Tetapi kembali lagi disesuaikan dengan karakteristik seperti apa keunggulannya dan juga pendekatan yang cocok untuk dilakukan mengikuti kebutuhan proyek, tingkat resiko dan fleksibilitasnya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dan kita perlu tahu apa itu metodologi. Nah, metodologi seringkali dianggap sama dengan metode, namun kedua istilah tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Di mana metodologi merupakan sebuah kesatuan dari berbagai metode, prosedur, konsep kerjaan, aturan, dan postulat yang digunakan dalam suatu ilmu, pengetahuan, seni atau disiplin ilmu lainnya. Sementara itu, metode merupakan suatu pendekatan sistematis dan teknis untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Menurut Ifari, metodologi pengembangan sistem informasi sebagai kumpulan prosedur berorientasi tujuan yang didukung dengan teknik dan alat bantu serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam bekerja atau bekerja sama antara berbagai pihak stakeholder yang terlibat dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Sedangkan menurut Eaton, metodologi adalah pengembangan sistem sebagai suatu proses pengembangan yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tool yang terautomasi bagi para pemegang dalam rangka pengembangan dan merawat sebagian besar atau keseluruhan sistem informasi dan software. Terlihat bahwa definisi yang tadi tentang metodologi pengembangan sistem informasi saling melengkapi tanpa adanya konflik di antara satu dengan yang lainnya. Nah, setiap metodologi ini mencakup komponen teknis dan alat bantu sebagai bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah metodologi. Nah, teknik sendiri adalah cara mengerjakan aktivitas tertentu dalam proses pengembangan sistem informasi, yaitu suatu metodologi mungkin memasukkan sejumlah teknik yang dipilih berdasarkan kecocokan dengan kerangka tujuan umum dari metodologi. Contohnya seperti data flow diagram, entity relationship diagram, use case diagram, dan decision table. Nah, sedangkan alat bantu tools adalah bantu komputer, normalnya berbentuk aplikasi berbasis komputer yang biasanya digunakan untuk mendukung aktivitas dalam suatu metodologi. Alat bantu ini memungkinkan beberapa tugas pengembangan bisa dikerjakan secara otomatis atau semi-otomatis. Fungsionalitas pemodelan yang didukung oleh alat bantu diantaranya adalah abstraksi dari objek sistem ke dalam model, pengecekan konsisten dari model, konversi hasil dari suatu bentuk model, dan presentasi ke bentuk yang lainnya yang menyediakan spesifikasi untuk keperluan kajian ulang. Nah, contoh di sini adalah paket aplikasi seperti Computer Aided Software Engine atau disebut CASE. Kedua yaitu aplikasi pisau, dan yang ketiga aplikasi Rational Rows untuk pemodelan geologis objek. Untuk metodologi dalam pengembangan sistem ini sama halnya dengan model dalam pengembangan sistem yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, untuk implementasi sistem itu adalah pengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Satu yaitu pembuatan database sesuai dengan skema rancangan. Skema database merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi atau software, terutama yang berkaitan dengan data dan basis data. Singkatnya, skema database adalah istilah untuk menyebut struktur atau data letak yang menjabarkan sesuatu rangkaian data. Dengan kata lain, skema basis adalah mendeskripsikan bagaimana data akan diatur dan dihubungkan. Jadi, skema bisa mencakup objek skema seperti tabel, tampilan, kolom, relasi, packaging, indeks, dan jenis dan banyak elemen lainnya. Kedua yaitu pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Aplikasi web berbeda dengan aplikasi software. Sederhananya, aplikasi web adalah aplikasi yang berbasis web, hanya bisa diakses melalui perambanan seperti Chrome, Google, Firefox, dan lain-lainnya. Sementara mobile aplikasi atau aplikasi seluler adalah aplikasi yang berbasis Android, iOS, atau Windows. Ada beberapa tahapan penting yang membuat dalam pembuatan aplikasi web, tetapi hal yang krusial dan perlu diperhatikan, terutama dalam memberikan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, artinya membawa tantangan baru bagi para pemasar atau perusahaan modern untuk mengenal setiap individu secara pribadi. Mengingat peluang itu, semakin banyak perusahaan ingin membuat aplikasi web yang dapat mengumumkan value, produk, dan jasa mereka langsung ke pelanggan. Nah, untuk membuat sistem tersebut, satu yaitu analisis sistem, yang mana membuat analisis kebutuhan pengguna untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu perancangan, yang mana membuat dokumen desain yang rinci termasuk bagian alur sistem data dan mencakup atau prototip tampilan aplikasi. Nah, yang ketiga, desain sistem. Desain sistem ini ada dua, yaitu membuat desain basis data dan membuat desain aplikasi.
Yang keempat adalah implementasi desain, yang mana ini dibuat dalam berbentuk kode. Programmer atau developer memiliki tugas untuk mengimplementasikan desain UI atau UX ke dalam bentuk kode sebisa mungkin. Software harus dibuat sesuai dengan desain yang sudah dirancang untuk UI dan UX designer. Kelima itu uji coba aplikasi, yang merupakan pengujian aplikasi secara manual otomatis untuk memastikan bahwa sistem tersebut layak atau tidaknya. Yang keenam adalah dokumentasi. Membuat dokumentasi yang lengkap tentang aplikasi termasuk prosedur sistem, bentuk, petunjuk aplikasi, dan teknis. Dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi yang digunakan dengan efektif dan efisien. Ketujuh yaitu pengujian penerimaan. Hal ini untuk memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dan tidak ada masalah yang signifikan. Untuk pembuatan aplikasi yang ketiga yaitu perlu dilakukan pengujian dan perbaikan aplikasi atau bisa disebut dengan debugging. Nah, debugging ini adalah suatu proses penemuan dan perbaikan kesalahan atau bug di setiap kode bersumber dari perangkat lunak. Ketika perangkat lunak tidak bekerja seperti yang diharapkan, programmer komputer mempelajari kode untuk menentukan alasan terjadinya kesalahan. Nah, alat dan strategi debugging membantu perbaikan masalah lebih cepat dan meningkatkan produktivitas developer. Hasilnya, kualitas perangkat lunak dan pengalaman penggunaan akhir akan meningkat. Nah, pengujian dan perbaikan debugging ini adalah langkah penting dalam pengembangan perangkat lunak yang berfungsi untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode. Nah, banyak sekali manfaat dari debugging ini. Salah satunya yaitu mendeteksi error lebih cepat. Dengan melakukan debugging secara teratur, programmer dapat mendeteksi dan mengatasi bug lebih cepat sebelum mereka menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada program. Nah, kedua, mempercepat proses perbaikan. Debugging yang dilakukan secara efisien dapat mempercepat proses perbaikan bug dan menghemat waktu dalam pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir itu mengurangi resiko program disusupi malware. Bug dalam program dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyusupkan malware ke dalam program. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Studi kasus dari sistem development. Nah, kali ini kita akan mengambil contoh dari pengembangan sistem TikTok. Nah, aplikasi TikTok ini awalnya hanya berfokus pada video pendek saja, namun seiring dengan pengembangan sistem yang dilakukannya, sekarang berubah menjadi media sosial dan juga e-commerce. Nah, melalui platform TikTok Shop. Kita lihat cuplikan video berikut ini. Pemirsa, setelah ditutup, TikTok Shop akan muncul lagi dalam Indonesia, maksud kami di Indonesia, dalam wujud e-commerce. Sehingga nantinya TikTok Shop akan resmi berkompetisi dengan e-commerce sesuai dengan regulasi pemerintah yang baru. Informasi yang beredar, ByteDance kini menggeber para karyawannya, khususnya para engineer, untuk mengejar memproduksi TikTok Shop hingga siap digunakan pada tanggal kembar 11 November mendatang atau 11/11. Menanggapi hal ini, Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut perkembangan digitalisasi tidak bisa dibendung dan harus diadaptasi karena diperlukan pengetatan pengawasan dan regulasi di platform digital termasuk peredaran barang impor dan praktik predatory pricing. TikTok Shop pertama kali diperkenalkan di Indonesia yaitu sekitar awal tahun 2021, di mana pengguna media sosial dapat berbelanja secara langsung tanpa beralih aplikasi. Jadi kita dapat berbelanja di aplikasi yang sama gitu. Selain kita scroll video untuk melihat video pendek lainnya, kita dapat berbelanja di aplikasi tersebut. Faktor utama dari TikTok untuk mengembangkan e-commerce di Indonesia yaitu yang pertama, karena Gen Z atau generasi milenial serta generasi alpha di Indonesia banyak menghabiskan sehari-harinya untuk menonton video TikTok. Nah, ini menggunakan algoritma yang sama untuk mempersonalisasi feed video. Nah, merekomendasikan produk yang sesuai atau relevan berdasarkan analisis dari pengguna. Selain itu juga TikTok Shop menyediakan layanan untuk bertransaksi secara langsung di aplikasi, jadi tanpa keluar aplikasi. Nah, ini merupakan pengembangan sistem juga di mana TikTok mengintegrasikan seperti transfer bank, selain itu juga e-wallet seperti GoPay, Dana, dan OVO, serta kartu kredit lainnya untuk membayar produk yang kita beli di TikTok Shop atau di TikTok e-commerce. Nah, hal ini merupakan hasil dari pengembangan sistem yang dilakukan oleh TikTok. TikTok melakukan pengembangan sistem ini melalui model agile, di mana model ini yaitu memungkinkan pengembangan dilakukan secara iteratif sehingga setiap versi sistem yang diperbarui atau disesuaikan dengan cepat sesuai feedback dari pasar. Nah, sistem ini diperbarui dan disesuaikan menggunakan metodologi Scrum gitu untuk mengorganisir sprint development, di mana tim pengembang bekerja sama
dalam siklus pendek untuk menyelesaikan bagian-bagian dari sistem secara bertahap dan terus-menerus melakukan evaluasi serta perbaikan sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga kebutuhan dari pelanggan. TikTok di Indonesia berhasil mengembangkan TikTok Shop menjadi e-commerce yang kompetitif dengan mengintegrasikan media sosial dan juga perdagangan. Nah, pengembangan sistem yang dilakukan dengan hati-hati menggunakan model agile ini untuk memastikan setiap sistem tetap fleksibel dan juga responsif terhadap kebutuhan pasar. Prinsip-prinsip pengembangan sistem yang dilakukan oleh TikTok seperti efisiensi, keamanan, skalabilitas sangat penting untuk memastikan pengalaman belanja lancar bagi penggunanya. Nah, kesimpulannya yaitu fokus utama dari pengembangan sistem adalah untuk efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna. Nah, sistem yang dirancang dengan baik dan terstruktur akan lebih mudah untuk digunakan, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para penggunanya, serta membantu organisasi meminimalkan gangguan operasionalnya dan mencapai tujuan yang ingin dicapainya secara efektif dan juga efisien. Sekian materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.